Pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngebedain pemimpin yang cuma didengerin sama pemimpin yang benar-benar diikutin? Jawabannya itu bukan soal jabatan atau kekuasaan loh, tapi ada di sesuatu yang jauh lebih personal. Hari ini, kita bakal kupas tuntas ide dasarnya. Kepemimpinan sejati itu lahirnya bukan dari perintah, tapi dari teladan. Nah, disinilah paradoksnya. Kita semua kan pengen banget ide kita didengar dan diikutin. Tapi gimana kalau tantangannya bukan lagi apa yang kamu omongin, tapi apa hidupmu jadi bukti dari omonganmu? Nah, di situ tuh banyak yang mundur. Kita nyaman banget mimpin pakai kata-kata, tapi seringkali ogah mimpin dengan menjadikan hidup kita sendiri sebagai jaminannya. Jadi, yuk kita lupain dulu deh soal jabatan, posisi, atau titel. Kebenaran mendasar yang mau kita gali itu cuma satu. Kepemimpinan yang benar-benar bisa menginspirasi dan mengubah itu, akarnya selalu ada di keteladanan. Itulah fondasi aslinya. Ayat ini tuh kayak ngasih kita blueprintnya, lengkap banget. Menjadi teladan itu ternyata bukan soal satu tindakan besar doang, tapi mencakup segalanya. Cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita menunjukkan kasih, iman kita, sampai cara kita jaga kemurnian diri. Wah, ini kepemimpinan yang utuh banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih sebuah contoh hidup itu dampaknya bisa dahsyat banget? Bahkan, seringkali jauh lebih kuat daripada pidato yang paling keren sekalipun. Jawabannya simpel, karena ada kekuatan di dalam pesan yang dihidupi, bukan cuma diucapkan. Coba deh kita renungin bareng. Kata-kata itu fungsinya buat ngajarin, ngasih info. Aturan itu buat ngatur biar semua tertib. Keduanya penting, jelas. Tapi, kalau kita bicara soal ngebentuk sesuatu yang lebih dalam, kayak karakter, integritas, mental yang kuat, cuma ada satu alat yang benar-benar ampuh. Contoh nyata yang bisa dilihat dan dirasain setiap hari. Nah, di sini nih kelihatan banget bedanya. Otoritas itu bisa maksa orang buat patuh. Tapi kepatuhan karena paksaan itu rapuh. Gampang hilang begitu nggak ada yang ngawasin. Beda banget sama keteladanan. Teladan itu menginspirasi orang buat ngikutin dengan tulus. Mereka ngikut bukan karena harus, tapi karena mereka mau. Dan ayat ini keren banget ngejelasin tujuannya. Jadi menjadi teladan itu bukan buat nyombongin diri atau cari pujian ya. Tujuannya adalah supaya hidup kita itu jadi kayak cermin yang mantulin sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Perbuatan baik kita jadi bukti yang nunjuk ke sumber dari segala kebaikan itu. Oke, kita pindah ke bagian berikutnya. Dan bagian ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Sebelum kita bisa mikirin cara mimpin orang lain, ada satu medan perang yang harus kita menangkan dulu, yaitu perang buat memimpin diri sendiri. Disinilah kredibilitas seorang pemimpin itu dibangun atau malah hancur. Fondasinya itu berdiri di atas 3 pilar kuat. Pertama, disiplin pribadi. Ini soal kekuatan buat milih ngelakuin yang benar, bukan yang gampang. Kedua, integritas pas lagi sendirian. Pertanyaannya simpel, kamu tuh siapa pas gak ada yang lihat? Nah, itulah dirimu yang asli. Dan yang ketiga, setia dalam perkara kecil. Kenapa? Karena kepercayaan itu nggak dibangun dalam semalam, tapi dari tumpukan konsistensi hal-hal sepele setiap harinya. Pepatah kuno ini ngingetin kita sebuah kebenaran yang luar biasa. Bisa menaklukkan sebuah kota itu hebat, tapi bisa menaklukkan diri sendiri, wah itu jauh lebih hebat. Coba pikirin, gimana orang lain bisa percaya sama kepemimpinan kita kalau kita sendiri aja nggak bisa mimpin emosi dan ego kita? Kekuatan sejati pemimpin itu ada di sini, di penguasaan diri. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Prinsip mimpin lewat teladan ini sebenarnya bukan ide baru loh. Ini tuh kebijaksanaan universal yang ada di banyak budaya, dan pada akhirnya disempurnakan dalam satu contoh yang paling utama. Contohnya nih, dari timur, ada pepatah kuno yang keren banget. Bunyinya, Shengeciao Chong Yu Yang Jiao. Cuma beberapa karakter, tapi maknanya dalam banget soal pengaruh. Penasaran artinya apa? Artinya, teladan yang dihidupi itu lebih berat timbangannya daripada ajaran yang diucapkan. Kena banget kan? Ini menegaskan inti dari obrolan kita. Orang mungkin dengerin omonganmu, tapi mereka akan mempelajari hidupmu. Hidupmu itu buku pelajaran yang paling sering mereka baca. Ada satu lagi nih, pepatah yang kedua, yang lebih to the point lagi soal dampak praktisnya. Bunyinya, Qishen Zheng Puling Ersing. Qishen Pujang, Swiling Pucong. Ini tuh kayak rumus sebab akibat yang jelas banget. Artinya begini,
Kalau seorang pemimpin itu lurus hidupnya, orang-orang bakal ngikutin dia secara otomatis, tanpa perlu disuruh-suruh. Tapi, kalau hidupnya nggak bener, ya jangankan disuruh, diperintah sekeras apapun juga nggak bakal didengerin. Semuanya balik lagi ke kredibilitas. Saat hidup dan kata-kata udah sejalan, pengaruh itu datang sendiri. Setelah kita lihat prinsip ini ada di kebijaksanaan universal, sekarang kita sampai pada contoh puncaknya. Sosok yang oleh miliaran orang dianggap sebagai perwujudan sempurna dari kepemimpinan lewat teladan. Sosok yang seluruh hidupnya adalah demonstrasi tanpa celah dari semua yang ia ajarkan. Disinilah kita lihat keselarasan yang absolut. Dia bukan cuma ngomongin kerendahan hati, tapi dia berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Dia bukan cuma berkhotbah soal pengorbanan, tapi dia menjadi korban itu sendiri. Dia bukan cuma menuntut ketaatan, tapi dia menjalani ketaatan itu sampai titik terakhir. Ini adalah kepemimpinan di mana sama sekali nggak ada jarak antara kata dan perbuatan. Dan ayat ini merangkum seluruh filosofi di baliknya. Sebuah model kepemimpinan yang, jujur aja, benar-benar terbalik dari logika dunia. Bukan soal merebut kuasa, tapi justru melepaskannya. Bukan soal minta dilayani, tapi justru melayani. Inilah inti dari kepemimpinan hamba, sebuah konsep yang radikal dan punya kuasa untuk mengubah segalanya. Jadi, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Kalau kita mau jujur, masalah terbesar dunia saat ini tuh apa sih? Sebenarnya bukan kekurangan orang yang pintar ngomong atau jago bikin strategi. Krisis kepemimpinan yang sejati adalah krisis integritas. Kita kekurangan orang yang hidupnya benar-benar jadi cerminan dari apa yang mereka ucapkan. Nah, tantangannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Mari kita jadikan hidup kita ini sebuah cahaya yang bisa dilihat, sebuah teladan yang jujur dan apa adanya, dan sebuah kesaksian hidup yang suaranya jauh lebih nyaring daripada semua kata-kata yang bisa kita rangkai. Karena pada akhirnya cuma ini yang akan tersisa. Puluhan tahun dari sekarang, orang-orang di sekitar kita mungkin lupa detail nasihat kita. Mereka mungkin lupa pidato kita yang paling hebat sekalipun. Tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan teladan yang kita berikan. Mereka akan ingat cara kita hadapi tekanan, cara kita memperlakukan orang yang lebih lemah, cara kita menjaga integritas saat nggak ada yang lihat. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, teladan seperti apa yang sedang kita tinggalkan?